Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel. Dan di video kali ini kita akan kembali mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 13 April 2024, di mana pergerakan market lumayan terjadi penurunan yang signifikan, terutama datang dari altcoin, teman-teman. Jadi kemarin Bitcoin turun dari 71.000 menjadi 67 ribuan dengan BTC Dominance yang naik sampai 5%. Gila, teman-teman. BTC Dominance menguat signifikan dan ini bikin banyak sekali altcoin terpuruk. Dan di perdagangan hari ini akan ada, ya biasanya sih weekend ya teman-teman, weekend biasanya penurunan volume perdagangan akan terjadi pada market, di mana trader-trader di market forex, kemudian komoditi, saham itu juga bakalan off, sehingga ya mengurangi banyak likuiditas yang ada di market. Tapi kita ada beberapa rilis data di perdagangan kemarin dari kalender ekonomi, itu ada rilis data terkait dengan 30 tahun bond auction. Saat ini return obligasi dari Amerika Serikat itu ditambah ya, khususnya obligasi jangka panjang, teman-teman, dari sebelumnya 4,3% itu dinaikkan menjadi 4,6%, mengingat dari suku bunga dari Federal Reserve juga masih dipertahankan di poin 5,5%, apalagi ditambah dengan yang namanya inflasi. Dilihat dari rilis data CPI and PPI Amerika Serikat itu masih dalam posisi yang cukup tinggi. Bahkan kemarin rilis datanya justru mengalami kenaikan. Ini membuat berita di market terkait dengan pemangkasan suku bunga itu sepertinya bakalan kena tunda. Pemangkasan Fed Fund Rate itu bakalan tertunda, teman-teman. Kemarin juga rupiah tembus sampai 16 ribuan. Jadi anjlok ya mata uang lain di luar dolar, teman-teman, karena memang posisi dari dolar masih sangat-sangat mengungguli mata uang yang lain. Jadi dari prediksi kemarin kan bulan Juni Fed bakalan memangkas suku bunga, tapi melihat rilis data inflasi kemarin, nampaknya ini bakalan ketunda cukup panjang, bahkan diprediksi berpeluang ditunda sampai setelah Agustus, setelah pemilu dari Amerika Serikat. Jadi ini menunjukkan bahwa inflasi masih sangat-sangat kuat untuk Amerika Serikat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Itu. Jadi ya inilah kondisinya, indeks dolar mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan beritanya, teman-teman, video ini disupport langsung oleh CoinEx, salah satu platform crypto exchange global yang tentunya sudah tersedia banyak sekali aset kripto di sini, seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga koin-koin market cap besar ataupun kecil lainnya. CoinEx juga setauku banyak sekali melisting token-token yang mungkin belum terlalu banyak atau belum terlalu familiar, market cap-nya masih kecil, jadi bisa banget untuk teman-teman yang suka trading di token-token micin. Di transaksinya juga terbilang terjangkau dan melakukan deposit serta penarikan cukup mudah. Teman-teman bisa pakai aplikasi CoinEx untuk trading kalian. Untuk pendaftarannya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kita juga pernah berkolaborasi dengan CoinEx, pembagian sekitar 200 USDT airdrop, teman-teman, yang aku udah share kemarin 3 minggu yang lalu. Siapa tahu kedepannya akan ada lagi. Jadi maybe teman-teman juga bisa ikutin program airdropnya. Jadi untuk pertama kali ya teman-teman bisa untuk pakai dulu atau registrasi dulu di aplikasi CoinEx. Nah, belum selesai sampai di sana, kemarin juga ada beberapa berita, ada perang ya teman-teman. Ada perang mengutip kekuatan militer Iran yang disebut segera serang Israel. Jadi perang Timur Tengah masih akan bergejolak. Ini dari kelompok Iran, teman-teman, yang bakalan melakukan penyerangan dalam 24 sampai 48 jam ke depan. Ini adalah sebuah rumor ya yang belum terbukti kebenarannya, namun yang namanya market biasanya merespon ketika ada rumor ataupun sentimen seperti ini. Sentimen perang tentunya bukan rumor yang bagus ya buat ekonomi dari market, teman-teman, di mana potensi resesi dan juga krisis yang berkepanjangan akan terjadi. Ketika krisis secara jangka panjang tentunya ada perekonomian yang bakalan terpuruk, ya, supply and demand barang, jasa, barang mentah akan terhambat juga, menyebabkan harga kenaikan minyak dan lain sebagainya. Jadi itu bisa sangat-sangat complicated, teman-teman. Jadi ya narasi perang saya rasa akan selalu berdampak negatif pada jangka panjang. Tapi mungkin beberapa aset itu akan menjadi pilihan ketika masa perang seperti ini, seperti emas, gold, dan juga aset-aset komoditi yang lain. Itu bisa jadi mengalami tren kenaikan karena ada sentimen emas.
sentimen perang. Kemarin juga emas itu mengalami kenaikan teman-teman disebabkan karena Bank Sentral China itu masih borong emas sepanjang tahun ini. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi ya, Bank Sentral Cina ini sudah melakukan akuisisi sejak 16 bulan terakhir. Disebabkan karena Cina pengen keluar dari ketergantungannya menggunakan US dollar. Cina pelan-pelan borong emas dan sampai sekarang masih terus terjadi, teman-teman. Ini tentunya menjadi sentimen kenapa harga emas juga mengalami fase kenaikan dalam beberapa bulan terakhir dan masih rally. Itu dari beberapa berita yang ada pada market. Jadi gabungan sentimen dari inflasi Amerika Serikat yang tinggi, kemudian juga ada perang, itu bisa menjadi katalis yang cukup ramai teman-teman saat ini, yang bisa menyebabkan market juga sedikit mengalami koreksi. Kemudian kemarin juga ada berita terkait dengan Build, ini adalah sebuah holding yang dibikin oleh BlackRock, teman-teman, terkait dengan tokenisasi aset ya, yang mana perusahaan penerbit USDC yaitu Circle baru saja mengumumkan bahwa pemegang token dana likuiditas institusi dari BlackRock itu menukarkan aset Build mereka dengan USDC. Dan ini tentunya menjadi narasi yang positif untuk token-token berbasiskan RWA. Kemarin Ondo Finance itu mengalami tren kenaikan juga terkait dengan narasi tersebut. Itu. Kemudian dari berita yang lain, ini ada sekitar 855 juta US dollar kena liquid di market kripto dalam 24 jam terakhir. Disebabkan karena mungkin ada banyak yang pasang long, teman-teman. Sehingga ya bikin tekanan jual lumayan signifikan. Berita yang kemarin juga ada dari Hong Kong yang dikabarkan bakalan melakukan approval ya terkait dengan Bitcoin dan juga Ethereum ETF pada hari Senin 2 hari lagi. Jadi ini juga bisa menjadi berita yang bagus di mana Hong Kong memang salah satu pusat kripto yang bakalan bisa dibilang menjadi salah satu tonggak adopsi kripto di market Asia. Jadi Hong Kong ini sekarang sedang menata dengan baik regulasi-regulasi terkait dengan investasi di market kripto, teman-teman. ETF juga termasuk ya di dalamnya dan tentunya ini bisa menjadi salah satu gerbang untuk akumulasi lebih besar untuk market kripto terutama di kawasan Asia. Kemudian statistik juga mengatakan bahwa younger generation more invest in crypto than stock. Jadi ada survei yang mengatakan bahwa saat ini millennials dan juga generasi X and Y, teman-teman, itu sudah melirik ya yang namanya investasi di market kripto. Jadi generasi X, Y dan Z itu saat ini bisa dibilang udah mulai mengarah ke market kripto, teman-teman. Ini merupakan sebuah indikasi yang bagus ya, di mana teman-teman mungkin yang invest di market kripto juga bakalan mendapatkan lebih banyak volume perdagangan ke depannya. Tentu saja ketertarikan ini tidak langsung serta-merta membuat market kripto bullish, teman-teman. Melainkan ini bisa menjadi sebuah faktor jangka panjang yang bakalan berpotensi bagus untuk kedepannya. Dibandingkan dengan mereka invest di real estate yang memang harganya udah terlampau cukup tinggi, tentu saja generasi yang muda-muda sekarang itu lebih melirik investasi dengan persentase keuntungan yang besar, kemudian juga liquid atau gampang dicairkan. Selain itu juga bermodal murah, bermodal kecil bisa dilakukan. Gitu. Kemudian ini adalah sebuah chart terkait dengan jumlah token baru yang di-listing di decentralized exchange pada tahun 2024 awal ini terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa jumlah token-token baru itu bermunculan banyak banget, khususnya di jaringan dari Solana, Coinbase yang paling mendominasi dibandingkan dengan jaringan dari Ethereum ataupun BNB. Gitu. Jadi Solana dan juga BIS bisa menjadi salah satu alternatif sebuah token yang token dan juga koin ya teman-teman yang paling populer saat ini. Kemudian Ton Telegram, teman-teman mungkin udah tahu project dari Toncoin ya. Itu dikabarkan juga melisting sebuah smartphone yang sudah sold out, teman-teman. Nah, smartphone ini terintegrasi dengan wallet Ton yang tentunya bisa menjadi salah satu pilihan alternatif bagi kalian yang memang pengen untuk mendapatkan smartphone yang terintegrasi langsung dengan Web3.
Jadi belakangan kan memang udah banyak ya perusahaan-perusahaan yang membuat yang namanya smartphone kayak kemarin Solana Saga cukup sukses juga teman-teman, dan sekarang Toncoin melakukan hal yang serupa dan ini bisa menjadi salah satu indikasi yang bagus. Toncoin juga sudah mengalami lonjakan dari segi market cap, udah masuk ke top 10 CMC. Selain itu berita terbaru juga datang dari regulasi dari Eropa ya, Uni Eropa teman-teman, terkait dengan market structure and euro relevance. Ini terutama berfokus pada penyediaan layanan kripto aset di secondary market. Ya, khususnya teman-teman yang trading di market exchange spot, kemudian juga market futures, itu sedang ditata dengan baik sekarang oleh Uni Eropa. Jadi ini adalah sebuah proposal gitu yang memang ditunjukkan oleh otoritas dari Uni Eropa terkait dengan kondisi dari market ya, khususnya adopsi yang akan terjadi secara besar-besaran. Makanya supaya bisa melindungi kepentingan mereka ya, perpajakan, kemudian juga mengontrol yang namanya market kripto, makanya regulasi dari Uni Eropa ini dibikin, teman-teman. Sehingga diharapkan ke depan yang namanya transaksi bisa cenderung lebih fair, lebih aman, dan juga mengikuti kepatuhan yang ada di kawasan Uni Eropa. Jadi sudah dibikin proposalnya dan kedepannya bakalan diimplementasikan. Kemudian Binance juga akan meluncing yang namanya Omni Network ya, yang bakalan listing dalam beberapa hari ke depan, tanggal 17 April. Bakalan listing token baru. Mungkin BNB agak strong karena ada sentimen listing tersebut. Kemudian juga teman-teman, ini Bitcoin mengalami penurunan dari 71 menjadi 65.000 ya. Koreksi terus berlanjut dan bisa diperhatikan matriks margin keuntungan trader yang belum terrealisasi ini masih cukup tinggi, teman-teman. Jadi sepertinya banyak trader yang bisa dibilang dalam posisi sangkut ya di level atas, disebabkan karena penurunan yang mungkin secara tiba-tiba terjadi pada market dan belum sempat di taking profit. Oke, beberapa matriks memang menunjukkan fase dump yang lumayan signifikan terjadi pada Bitcoin. Kemarin juga ada Elon Musk memposting foto dengan Javier Milei, presiden dari Argentina, teman-teman, to an exciting and inspire futures. Jadi kayaknya ini ada kerjasama yang akan dilakukan. Ya kita nggak tahu kerjasama dalam bentuk apa, teman-teman, antara Elon Musk sama Javier Milei. Apakah dalam bentuk bisnis Twitter mereka, atau Tesla, atau mungkin Bitcoin. Karena dua tokoh ini merupakan tokoh yang juga ada hubungannya lah sama Bitcoin, teman-teman. Gitu, kita akan lihat berita-berita yang terbaru ke depannya lagi, tapi so far saat ini sentimen masih terbilang jual ya, teman-teman, sentimen bearish pada jangka waktu pendek. Secara teknikal sih pergerakan Bitcoin masih cukup bagus menurut saya, nggak ada masalah. Bitcoin mendapatkan tekanan jual di kisaran level 71.000 sampai dengan 56.000, dan pergerakan Bitcoin masih dalam sebuah ascending triangle, atau ya ini symmetrical triangle sih sebenarnya. Kita masih belum mendapatkan konfirmasi yang begitu jelas terhadap Bitcoin. Tapi yang mengagetkan adalah BTC dominance di perdagangan kemarin naik lumayan signifikan. Ini bikin market altcoin pada rontok ya. Jadi tekanan jual sangat signifikan terjadi pada Bitcoin. Banyak altcoin yang nyungsep kemarin, ada Doge, GRT, nyungsep parah, Kabar, Hedera, kemudian Cardano, Injective, WLD, Manta, kemudian AAV, Algorand juga semuanya rata-rata pada nyungsep. Oke, banyak hal yang sudah terjadi dalam 24 jam terakhir. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin sih sebenarnya aman-aman aja, nggak ada masalah. Kemudian dari time frame daily kita juga akan dapat closingnya hari ini, dan sepertinya sih bakalan potensial lanjut koreksi sampai Bitcoin menyentuh area support berikutnya, yaitu di kisaran 64.000, teman-teman. Jadi potensial koreksi lanjutan masih akan berpeluang terjadi. Kemarin di XY juga mengalami kenaikan ya karena inflasi tinggi. Kemudian juga beberapa narasi penguatan terkait dengan perang, minyak dunia juga berpotensi untuk naik. Itu bikin ya kenaikan pada dolar.
Emas kemarin ada sedikit koreksi juga yang terjadi, kemudian itu sih beberapa data yang menunjukkan memang kondisi saat ini, market itu masih mendapatkan dominasi jual dengan kondisi indeks dolar yang masih dalam proses penguatan. Sedikit aja paling karena Bitcoin juga masih cenderung aman untuk saat ini, jadi bisa diperhatikan aja level support tersebut teman-teman, kisaran 63.000-an ya, 63.000 bisa diperhatikan kalau dia breakdown, maka potensi Bitcoin menjemput likuidasi, di gap antara level 55.000 akan terbuka. Tapi kalau Bitcoin ternyata masih cukup strong, ya bisa jadi pergerakan Bitcoin akan, masih cukup aman. Sekilas saja buat altcoin, Ethereum kemarin mendapatkan tekanan jual dan udah waktunya kita masuk ke fase koreksi yang lebih dalam. Kalau kita pakai Fibonacci retracement, bentar, kita tarik dari swing high ke swing low, maka akan ada potensi Ethereum kembali ngetes area level 3.100-an, menjadi level support terdekat, untuk Ethereum. Lebih-lebih kalau memang, fase koreksinya bakalan dalam, potensial Ethereum bisa turun sampai 2.900-an something. Sementara dari altcoin yang lain, Doge juga udah waktunya buat koreksi ya, setelah kenaikan yang lumayan signifikan kemarin. GRT dengan narasi AI dan juga big data, ini juga menunjukkan fase-fase koreksi lanjutan, padahal dia udah berhasil claim, dan juga breakout dari strong support, kemarin di kisaran 0,3, jadi sekarang udah ditembus kembali, sehingga ya tekanan jual, terjadi teman-teman. BNB kemarin agak strong, nggak terlalu terjadi penurunan yang signifikan, padahal Binance sendiri sudah di delisting dari, apa namanya, Play Store di Indonesia ya teman-teman. Kemudian Litecoin juga mendapatkan tekanan jual yang signifikan, XRP bahkan turun sampai 10%. Oke, ya itu kondisinya market, kemarin mendapatkan tekanan jual, jadi menurut saya ini adalah momentum bagus buat teman-teman untuk lakukan DCA kembali, koin-koin yang udah teman-teman lirik ya. Jadi big discount ini tentunya nggak akan terjadi terus-menerus, pasti akan ada fase di mana market akan mantul ke depannya, jadi kalau udah dikasih diskon, manfaatkan buat ambil momentum beli. Kenapa? Karena ya market cenderung panik teman-teman. Cenderung panik, tekanan jual akan membuat, market masih tertekan dalam jangka waktu pendek. Jadi nanti akan ada kemungkinan dam-dam kecil. Jadi di fase-fase tersebutlah, investor biasanya melakukan akumulasi dan akan di-hold sampai beberapa waktu sampai bullish momentum muncul lagi. Jadi untuk sekarang ini sih gitu aja paling buat market, overall memang masih cenderung koreksi, jadi nggak perlu khawatir bagi teman-teman yang mungkin ada sangkut, ya. Jadi ini adalah fase yang wajar, mungkin teman-teman juga yang udah cukup lama di market, udah merasakan crash di tahun 2021 kemarin, pasti udah sabar, udah tahu ya kondisi market seperti sekarang dan memang cenderung wajar aja koreksi terjadi. Nanti kalau momentumnya udah bagus lagi, ya biasanya market juga masih bakalan rally. Yang penting teman-teman make sure beli koin dengan fundamental yang bagus, ya, fundamental yang kuat itu akan bikin, kita lebih, apa ya, lebih confidence untuk hold sebuah project. Itu aja paling buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.